Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita patut bersyukur anak-anak karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dan belajar bersama walaupun secara daring. Silakan anak-anak untuk disiapkan alat tulisnya, buku pendamping belajar, dan segala sesuatu yang dapat mendukung kegiatan kita hari ini. Sebelum itu, Ibu buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, silakan anak-anak untuk mengakses link presensi yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Anak-anak masih ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep gerak. Anak-anak masih ingat pengertian dari gerak? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru namun masih berhubungan dengan gerak, yaitu sistem gerak pada manusia. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, diharapkan anak-anak dapat yang pertama, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia dengan baik. Kedua, mendeskripsikan proses perkembangan tulang dengan baik. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis sendi dengan baik. Yang keempat, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Yang kelima, mendeskripsikan struktur tulang manusia dengan baik. Dan yang keenam, mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia dengan baik. Selanjutnya, anak-anak silahkan untuk disimak gambar berikut ini. Nah, kita sebagai manusia pasti sudah sering melakukan gerak ya, seperti berjalan maupun berlari. Nah, tapi apakah anak-anak tahu sebenarnya bagaimana ya cara tubuh ini dapat bergerak dan anggota tubuh apa saja yang dapat menyebabkan tubuh bergerak? Untuk itu, mari kita cari jawabannya bersama-sama. Selain bernafas, berkembang biak, dan membutuhkan energi, ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, gerak sendiri pada manusia dimungkinkan terjadi karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Jadi, alat gerak pada manusia terdiri dari rangka, sendi, dan juga otot. Lalu, apa itu rangka? Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama yakni sebagai alat gerak pasif, yang artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, berikut merupakan gambaran utuh struktur rangka pada tubuh manusia. Tahukah kamu bahwa rangka manusia ini tersusun dari 206 tulang? Nah, berikut merupakan susunan rangka tubuh manusia dan beberapa tulang penyusunnya, dimulai dari tulang tengkorak, tulang selangka, hingga tulang kering pada kaki dan tulang ruas jari kaki. Selanjutnya, apa ya fungsi tulang bagi tubuh manusia? Anak-anak pernah tidak mencoba mendirikan sebuah tenda? Pada tenda terdiri dari bagian tiang tenda dan kain tenda. Ini dapat kita analogikan untuk mencari tahu fungsi dari tulang pada tubuh manusia. Tiang tenda diibaratkan sebagai rangka dan kain tenda diibaratkan sebagai otot. Jadi dari sini kita dapat tahu apa itu fungsi tulang pada tubuh manusia. Terdapat 4 fungsi utama tulang pada tubuh manusia. Yang pertama, tulang memberi bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, serta tulang tengkorak melindungi otak. Nah, beberapa organ pada tubuh kita seperti otak, paru-paru maupun jantung itu merupakan organ vital yang harus kita jaga. Sehingga bersyukurlah kita karena Tuhan menciptakan tulang yang begitu keras sehingga dapat melindungi organ-organ tersebut. Yang ketiga, tulang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Kemudian yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang.
Anak-anak, secara garis besar, rangka manusia dikelompokkan menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang-tulang penyusun batang tubuh utama manusia, seperti tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari tulang-tulang anggota gerak, yaitu anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam rangka aksial antara lain tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk, serta tulang dada. Nah, yang pertama yaitu tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, dan juga rahang bawah. Yang kedua yaitu tulang belakang, terdiri dari tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan tulang kelangkang serta tulang ekor. Lalu pada tulang dada dan tulang rusuk terdiri dari kepala tulang dada, badan tulang dada, tulang pedang, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Pada tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Selanjutnya pada rangka apendikular. Fungsi utama dari kerangka apendikular adalah sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular diantaranya adalah anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Berikut adalah tulang anggota gerak atas yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan pada tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya pada tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, dan acetabulum. Selanjutnya kita akan belajar lebih rinci mengenai tulang. Nah, tulang dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang dan jenis tulang. Berdasarkan bentuk tulang, tulang dikelompokkan menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, tulang dikelompokkan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, berikut adalah pembagian tulang berdasarkan bentuknya. Tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Yang pertama, tulang pipa. Nah, seperti namanya, tulang pipa adalah tulang yang bentuknya bulat memanjang seperti pipa. Nah, apa saja ya contoh dan ciri-ciri lainnya? Nah, nanti ini merupakan tugas anak-anak untuk mencari contoh dan ciri-ciri dari tulang pipa. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini merupakan persebaran tulang yang memiliki bentuk tulang pipa. Silakan bisa diperhatikan, yang berwarna merah ini merupakan tulang-tulang dengan bentuk tulang pipa. Selanjutnya yang kedua yaitu tulang pipih. Nah, tulang pipih adalah tulang yang bentuknya tipis dan kadang juga melengkung. Nah, untuk ciri dan contoh-contohnya silakan untuk anak-anak cari ya sebagai tugas. Nah, yang berwarna merah pada gambar sebelah kanan juga merupakan persebaran tulang yang mempunyai bentuk tulang pipih. Yang ketiga ada tulang pendek. Nah, tulang pendek adalah tulang yang bentuknya hampir menyerupai kubus, yang mana ukuran panjang, lebar, dan ketebalannya itu hampir sama. Nah, pada gambar sebelah kanan yang berwarna merah juga merupakan tulang-tulang yang mempunyai bentuk tulang pendek. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan tulang berdasarkan jenisnya, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Apa itu tulang sejati? Tulang sejati adalah tulang yang telah mengalami osifikasi atau pematangan tulang, sehingga strukturnya lebih keras. Selanjutnya ada tulang rawan.
Tulang rawan adalah tulang yang berserabut, tebal, dan matriks yang elastis. Tulang rawan memiliki kandungan kolagen yang tinggi sehingga bersifat kuat dan lentur. Tulang rawan tidak mempunyai saraf dan pembuluh darah. Lebih lanjut lagi, kita belajar mengenai struktur tulang. Pada bagian terluar tulang, tulang dilapisi oleh sebuah membran yang dinamakan periosteum. Nah, periosteum ini merupakan membran yang melekat erat pada permukaan tulang. Pada periosteum terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan bahan makanan ke dalam tulang. Selanjutnya, di bawah membran ini terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras. Di sini terdapat sel-sel tulang. Lalu, selain itu terdapat pula adanya tulang spons. Nah, pada tulang pipa atau tulang panjang, tulang spons berada pada ujung tulang. Pada tulang spons terdapat ruang-ruang kecil yang terbuka sehingga tulang spons lebih ringan. Nah, berikut merupakan perkembangan dari tulang. Nah, anak-anak, beberapa bulan sebelum manusia dilahirkan, tulang manusia terdiri atau tersusun dari tulang rawan. Kemudian, setelah mengalami perkembangan, tulang rawan berubah menjadi tulang keras. Namun, dalam perkembangannya itu, tidak semua tulang rawan berubah menjadi tulang keras. Apa saja, Bu, contoh tulang itu? Nah, contoh tulang rawan yang tidak mengalami perubahan menjadi tulang keras diantaranya tulang hidung, dan tulang daun telinga. Nah, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras ini disebut dengan penulangan atau osifikasi. Anak-anak, setelah kita belajar mengenai tulang, kita lanjutkan untuk belajar mengenai sendi. Apa itu sendi? Jadi, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang itu dapat digerakkan. Fungsi dari sendi sendiri yaitu berfungsi untuk menghubungkan tulang-tulang, sehingga tulang dapat digerakkan. Nah, anak-anak, berikut merupakan bagian-bagian dari persendian. Perlu diketahui bahwa pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen, sehingga sendi tidak dapat terlepas. Selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Ligamen sendiri adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Selanjutnya yaitu macam-macam dari sendi. Yang pertama ada sendi peluru, kedua sendi putar, yang ketiga sendi pelana, keempat sendi engsel, dan yang kelima ada sendi luncur. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang menghubungkan antara tulang yang punya satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contohnya yaitu sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta sendi antar tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya yaitu sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga ada sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Sebagai contoh yaitu sendi antar tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana adalah pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya, sendi pada pangkal ibu jari. Yang terakhir yaitu sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Contohnya, sendi pada tulang-tulang pergelangan tangan, sendi pada tulang-tulang pergelangan kaki, dan sendi di antara tulang belakang. Setelah kita belajar mengenai sistem gerak pada tubuh manusia, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas pertama pada KD 3.1 dengan ketentuan jawaban ditulis tangan dengan ballpoint pada selembar kertas bergaris. Disilahkan anak-anak untuk membuka sumber lain seperti buku, internet, atau PPT materi ini. Jangan lupa untuk menuliskan sumber jawaban yang diperoleh. Lalu foto dan kirimkan ke WhatsApp Ibu.
Maksimal jawaban dikirim pukul 3 siang ini. Nah, berikut adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan, terdiri dari 8 soal. Silahkan untuk dicermati. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk didiskusikan melalui WhatsApp group. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata ibu yang salah dan keliru, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar masih mengenai sistem gerak pada tubuh manusia, namun kita akan belajar mengenai otot. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hari ini menyenangkan. Selamat melanjutkan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.